Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Afriyanti dengan NIM 1913661 dari kelompok 4 mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Baiklah, dimulai dari yang pertama, yaitu fisiografisnya. Fisiografis Nusa Tenggara Barat itu terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang sekitarnya dikelilingi oleh pulau kecil, dan total seluruh wilayah adalah 20.142,48 km persegi. Secara geografis itu terletak di 8 derajat 10 menit hingga 9 derajat 5 menit bujur timur, dan di antara 115 derajat 46 menit hingga 119 derajat 5 menit bujur timur. Dengan batas wilayah yaitu sebelah utara adalah Laut Jawa, Laut Flores, sebelah barat adalah Pulau Weli, sebelah selatan adalah Samudra Hindia, dan sebelah timur adalah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya terdapat tabel. Tabel ini menjelaskan mengenai kabupaten atau kota dengan luas wilayahnya, jumlah kecamatan, jumlah desanya, luas wilayahnya, dan persentase luasnya terhadap luas total. Selanjutnya, topografi wilayah Nusa Tenggara Barat itu bervariasi dari 0 hingga 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok, dan 0 hingga 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa. Salah satu ibu kotanya yaitu Selong memiliki ketinggian paling tinggi yaitu 166 mdpl, hingga Tilawang yaitu 11 mdpl, dan ibu kota provinsi Mataram dengan ketinggian 27 mdpl. Selanjutnya, kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan tanah sekitar antara 15 hingga 40%, yaitu seluas 704.619 ha atau hektar dengan 34,96%. Sedangkan yang paling sempit itu adalah tanah dengan klasifikasi kemiringannya yaitu 0 hingga 2%, dengan seluas 338.552 hektar atau 16,80%. Sedangkan keadaan geologinya, wilayah Nusa Tenggara Barat itu didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium atau resen. Batuan tertua berumur tersier sedang, dan batuan termudanya yaitu berumur kuarter. Selanjutnya, klimatologi. Klimatologi Nusa Tenggara Barat itu beriklim musim, di mana dipengaruhi oleh angin pesat tenggara dari daratan Australia. Musim hujannya akan datang di bulan Oktober dan berakhir di bulan Maret. Musim kemarau dari bulan April berakhir di bulan September. Berdasarkan BMKG, temperatur udara di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 itu temperatur maksimumnya berkisar 32 derajat Celcius hingga 33,60 derajat Celcius, dan temperatur minimumnya adalah 23,30 derajat Celcius hingga 24,20 derajat Celcius. Temperatur tertingginya terjadi pada bulan Oktober dan temperatur terendah terjadi pada bulan Juni. Selanjutnya, mengenai rata-rata kelembaban udara relatif tinggi, yaitu berkisar 76 hingga 83%, dengan kelembaban maksimum yaitu 92% dan minimumnya berkisar 59%. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus, dan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 3 sampai 6 meter per second, dan kecepatan angin maksimum mencapai 8,6 meter per second.
yang terjadi pada bulan Maret dan kecepatan angin terendah 1,5 meter per second terjadi pada bulan November dan Desember. Rata-rata udara berkisar 1004,5 hingga 1011,1 mb. Tekanan udara terbesar pada bulan September dan terendah terjadi pada bulan Januari. Lamanya penyinaran matahari berkisar 73 hingga 82%. Lamanya penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Januari. Jumlah hari hujan terendah yaitu 0 hari pada bulan Agustus dan September. Yang terbanyak adalah pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari. Selanjutnya mengenai demografi, yaitu berdasarkan hasil perhitungan BPPS pada NTB dalam angka tahun 2021, penduduk Nusa Tenggara Barat itu mencapai 5.320.092 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-lakinya berjumlah 2.656.208 jiwa dan berjenis kelamin perempuannya berjumlah 2.663.884 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,71. Laju pertumbuhannya dari tahun 2010 hingga 2020 berkisar 1,63% per tahunnya. Kepadatan penduduk itu per kilometer kuadrat adalah sebesar 264 per kilometer kuadrat. Selanjutnya mengenai gunung di wilayah Nusa Tenggara Barat itu Pulau Lomboknya terdapat pegunungan utara dan selatan yang terdapat puncak-puncak berupa bukit dan gunung. Ciri pegunungan utara umumnya itu lebih tinggi. Puncak-puncak tersebut adalah Gunung Punikan dengan tinggi 1.490 meter, Gunung Wangsit 541 meter, Gunung Tampole 1.080 meter, Gunung Bawamangga 2.895 meter, Gunung Sangkareang 2.588 meter, Gunung Rinjani yang tertinggi yaitu 3.726 meter. Selanjutnya di pegunungan yang terletak di Pulau Sumbawa itu terdapat puncak-puncak pegunungan yang jumlahnya tidak kurang dari 26 buah dan memiliki ketinggian antara 778 hingga 2.850 meter. Puncak tertingginya adalah Gunung Tambora dengan tinggi 2.821 meter. Berikut gambarnya. Yang paling kiri adalah Gunung Tambora, tengah adalah Gunung Rinjani, dan paling kanan adalah Gunung Sangkareang. Selanjutnya adalah sungai. Sungai di Pulau Lombok itu terdapat sangat banyak, yang mana hulunya berasal dari pegunungan utara dan juga pegunungan selatan. Hulunya berasal dari pegunungan selatan umumnya kering saat musim kemarau. Muara dari sungai ini pun berbeda-beda, ada yang ke utara, selatan, barat. Di Pulau Lombok ini sungai biasanya disebut dengan kokoh atau kokok yang disingkat dengan huruf K. Contohnya K putik yaitu berarti kokoh putik, K sokong, K mayung, K raya, K midang, Kai, dan lainnya. Sedang di Pulau Sumbawa terdapat 3 istilah, yaitu BR dengan arti brang, sori dengan disingkat S, dan yang terakhir nanga disingkat dengan huruf N. Contohnya itu BR Bia atau Brang Bia, BR Bangkong, S Konango, S Pasumba, S Kapanco, S Dara, BR Odeh, dan lainnya. Selanjutnya adalah danau. Danau yang terdapat di Pulau
Lombok, yaitu Danau Segara Anak yang mana merupakan sumber bagi pertanian di sekitarnya. Danau di Pulau Sumbawa terdapat dua, yaitu Danau Tambora dan Danau Taliwang. Jadi ini adalah gambarnya. Dari kiri adalah Danau Tambora, tengah Danau Taliwang, dan kanan adalah Segara Anak. Flora faunanya, jadi Pulau Nusa Tenggara Barat ini termasuk daerah peralihan atau transisi, yaitu peralihan antara Asiatis dan Australis, sehingga dinamakan endemik, berarti khas, yang hanya ada di Nusa Tenggara Barat. Ditambah dengan memiliki hutan yang luasnya sekitar 1.141.982 hektar, maka banyak jenis floranya. Contoh flora dan fauna yang terdapat itu adalah terenggiling, burung beo Sumbawa, kijang, rusa timur. Lalu floranya ada ajan kelicung atau kayu hitam, pohon rajumas, pohon gaharu, dan lainnya. Dari gambar itu ada burung beo Sumbawa, terenggiling, lalu pohonnya yaitu dari kiri adalah pohon ajan kelicung atau kayu hitam dan pohon gaharu. Selanjutnya mengenai ekonomi. Ekonomi sebagian besar penduduk itu menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan peternakan. Daerah pesisir yang menonjol tentunya adalah perikanannya. Selain itu juga terdapat sektor-sektor ekonomi lainnya seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, perhubungan, dan pariwisata. Ini contoh kegiatan ekonominya, yaitu perikanan, peternakan sapi, dan pertambangan. Seni budayanya atau kebudayaan yang terdapat di Nusa Tenggara Barat itu dihuni mayoritas suku Sasak dengan persentase 68%, diikuti suku Bima yaitu 14%, suku Sumbawa 8%, suku Bali 3%, suku Jawa 2%. Maka dari persentase tersebut, Nusa Tenggara Barat memiliki keanekaragaman budaya. Di antaranya rumah adat, terdapat rumah adat dalam loka, rumah adat Bale, rumah adat Bale Lumbung, rumah adat Bale Jajar, dan rumah adat Berugak Sekenan. Selanjutnya pakaian adat itu yang menjadi ikon Nusa Tenggara Barat. Untuk perempuannya dinamakan pakaian lambung, sedang untuk yang laki-laki disebut pakaian pegon. Tariannya terdapat tari buja kananda, tari gendang belek, tari lenggo, tari nguri, dan tari rudat. Baiklah, slide selanjutnya adalah gambar-gambar yang menjelaskan dari kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari rumah, berikut penjelasannya serta gambar. Lalu pakaian adat, selanjutnya senjata tradisional, dan slide selanjutnya mengenai tari yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya mohon undur diri apabila ada salah kata dan lainnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.